Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang matematika wajib. Di sini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu program linier. Langsung saja di bagian yang pertama, yaitu penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebenarnya kalian sudah mempelajari ini di kelas 10 kemarin di sini, atau di kelas di SMP juga dulu pernah. Di sini yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Yang akan kita bahas adalah yang namanya pertidaksamaan. Perbedaannya persamaan sama pertidaksamaan. Ketika persamaan, tandanya adalah sama dengan. Tapi untuk pertidaksamaan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Itu bedanya. Nah, di sini pengertiannya, pertidaksamaan linier adalah suatu pertidaksamaan yang memuat variabel-variabel yang pangkatnya adalah satu, karena di sini dia adalah linier. Linier ciri khasnya atau fungsi linier ada ciri khasnya pangkatnya terbesar adalah satu. Suatu pertidaksamaan disebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel jika pertidaksamaan tersebut memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat satu. Karena kita mau belajar tentang dua variabel, maka nanti variabelnya itu dua. Namun karena di sini linier, pangkat tertingginya tetaplah satu. Bentuk umumnya adalah AX plus BY bintang C. Dengan bintang ini tandanya sudah saya bilang tadi di depan, tandanya bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan A, B, C adalah anggota bilangan real dan A, B tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini yang akan kita bahas itu adalah variabelnya 2. Contoh ini bentuk umumnya. Semisal saya punya persamaan linier dua variabel 2x plus 3y lebih besar sama dengan 4. Nah, variabelnya itu adalah x-nya ini, variabelnya adalah x dan y. Jadi variabelnya ini adalah 2, pangkat tertingginya adalah 1, tandanya adalah tanda suatu pertidaksamaan. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan linier dua variabel itu ada dua cara. Yang pertama adalah buatlah grafik garis AX plus BY sama dengan C. Di sini sudah kita pelajari, yaitu dengan yang pertama kita mengganti sumbu X dan Y-nya adalah dengan 0, lalu kita tarik garis lurus. Untuk contohnya nanti. Yang kedua adalah uji titik. Kita ambil sembarang titik yang akan menunjukkan daerahnya. Lanjut untuk yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau yang pertama tadi ada hanya pertidaksamaan linier, sekarang ada kata-kata sistem. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang bentuknya dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau yang atas tadi itu pertidaksamaannya hanya satu, kalau sudah mulai masuk sistem di sini itu bisa dua atau lebih persamaan. Contohnya adalah ini, suatu sistem persamaan itu digabungkan dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ini berarti namanya adalah suatu sistem. Daerah atau grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel merupakan irisan dari masing-masing daerah. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama kita cari daerahnya, yang kedua kita cari daerahnya, terus kita cari irisannya. Oke, lanjut ke contoh. Misal di sini saya punya soal seperti ini. Contoh. Tentukan pertidaksamaan linier dua variabel yang memenuhi daerah yang diarsir. Perlu kalian ketahui bahwa untuk mencari suatu pertidaksamaan atau mencari garis persamaan, perlu kalian ingat itu ada rumus di SMP dulu. Ketika diketahui dua titik, semisal gambar ini, berarti kan titik yang pertama adalah min 2,7, yang ketiga di sini hanya disediakan 4, berarti ini titiknya adalah 4,0. Berarti kita punya titik yang pertama adalah
min 2,7, yang kedua adalah 4,0. Nah, rumus dari mencari persamaan yang melalui dua titik ini adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Karena kita sudah tahu rumusnya, kita tinggal menentukan mana yang X1, mana yang X2. Kita kasih tanda di sini. Untuk titik yang pertama ini kita tentukan dia X1, Y1. Titik yang kedua X2, Y2. Tinggal kita masukkan ke rumus. X min X1 nya adalah negatif 2. Di sini tandanya negatif karena di sininya negatif dan rumusnya negatif, jadi hati-hati. X min 2 per X2 nya berapa? X2 nya adalah 4 min X1 nya berapa? Min 2 sama dengan Y min Y1 nya adalah 7 per Y2 nya adalah 0, Y1 nya adalah min 7. Jadi tinggal dimasukkan dari titik-titik yang sudah diketahui. Kita hitung. X min, ketemu min adalah 2 per 4 plus 2 sama dengan Y min 7 per min 7. Cara mencarinya adalah dengan kita kalikan silang. Atas kalikan bawah, bawah kalikan atas. Yang pertama adalah ini. X plus 2 nanti kita kalikan dengan min 7 sama dengan 4 plus 2 adalah 6, kita kalikan dengan Y min 7. Didapatkan dari ini kalikan ini kalikan ini. Kita kalikan min 7X min 14, X dikali min 7, min 7X, 2 kali min 7, min 14, sama dengan 6 kali Y, 6Y, 6 kali 7, min 42. Nah, setelah ini yang bisa kita pindah ruas atau kita operasikan lagi, kita pindah ruas yang memiliki variabel kita gabungkan di ruas kiri. Jadinya min 7X ini pindah ruas, min 6Y sama dengan min 42 ditambah dengan 14. Min 7X min 6Y sama dengan negatif 28. Agar di sini nilainya tidak negatif semua, maka semua ruas kita kalikan dengan negatif. Jadinya adalah 7X plus 6Y sama dengan 28. Dapat. Sampai sini boleh, sampai sini juga boleh. Jadi per tidak sama, karena ini ini belum selesai. Karena ini tadi soalnya itu dalam bentuk per tidak samaan, sedangkan kita cari untuk nilainya adalah persamaan, maka kita ganti dengan cara yaitu ini sudah kita dapatkan. Kita sekarang adalah uji coba titik. P 0,0. Persamaan yang kita dapatkan ini semua titiknya diganti, X-nya diganti 0, Y-nya diganti dengan 0. Maka 7 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 0. Kita cari 7 ditambah 6, di sini adalah 28, berarti dia adalah kurang dari 28, karena 7 ditambah 6 itu dia kurang dari 28. 7 tambah 6 itu adalah 15. 15 itu di sini 28, berarti tandanya kurang dari. Jadi untuk tanda pertidaksamaannya menjadi 7X plus 6Y kurang dari 28. Nah, untuk menentukan tandanya ini kamu masukkan setelah dapat
persamaannya ini, untuk membuat pertidaksamaannya kamu uji coba. X-nya kamu ganti 0, 0. Semisal di sini nanti kok semisal angkanya 30, berarti nanti tandanya lebih besar sama dengan lebih besar. Lah di sini kenapa kok tandanya kurang dari tanpa sama dengan, Bu? Ini lihat di gambarnya. Ketika gambarnya itu putus-putus, maka dia adalah tidak tanpa tanda sama dengan. Berarti di sini tadi adalah kurang dari tanpa sama dengan. Nah, di sini kenapa kita masukkan titik 0,0? Karena asirannya ini menuju ke titik 0,0 yaitu ini. Jadi didapatkan pertidaksamaannya adalah 7x plus 6y kurang dari 28. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita punya x lebih besar daripada 0. Ini ketika kalian bingung melihat soal yang seperti ini, bisa dirubah menjadi x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar daripada 0, 3x min y kurang dari 9. Yang pertama akan kita gambar grafik untuk yang pertama, x lebih besar sama dengan 0. Kita gambar karena dia x lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya adalah sepanjang x ini. X adalah ini adalah y. Berarti daerahnya adalah sepanjang sumbu x, daerahnya yang saya arsir. Yang kedua, untuk y lebih besar sama dengan 0. Sama kita gambar koordinat diagram kartesiusnya. Di sini daerahnya adalah y lebih besar sama dengan 0. Sumbu y adalah ini. Ini adalah x. Berarti daerahnya adalah sepanjang sumbu y. Daerahnya adalah ini. Nah, untuk yang ketiga adalah 3x min y kurang dari 9. Untuk mencari daerah penyelesaiannya bentuk pertidaksamaan kita ubah dulu dalam bentuk persamaan. 3x min y sama dengan 9. Untuk mencari titik potongnya, ingat cara yang sudah saya terangkan dulu, x 0. Jika x-nya 0, yang pertama, x sama dengan 0. Persamaan ini x-nya kita ganti 0, berarti 3 dikali 0 min y sama dengan 9. 3 kali 0 adalah 0, didapatkan min y sama dengan 9. Y sama dengan min 9. Jadi ketika x-nya 0, y-nya adalah min 9. Yang kedua adalah ketika y-nya yang 0, gantian. Y sama dengan 0. 3x min 0 sama dengan 9. 3x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 3, x sama dengan 3. Jadi x-nya adalah 0. Didapatkan titik yang pertama adalah 0, min 9. Yang kedua adalah, ini adalah ketika y-nya 0, x-nya adalah 3. Didapatkan titiknya adalah 0, min 9 dan 3,0. Setelah kita dapatkan titiknya, kita gambar. Titik yang pertama adalah 0,9. 0, min 9, berarti di sini ke bawah kita anggap di sini adalah min 9. Yang kedua adalah 3,0. X-nya 3, di sini 3. Y-nya 0. Setelah kita dapatkan dua titik, kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah gambar grafik dari 3x min y sama dengan 9. Nah, untuk menentukan daerahnya, kita masukkan titik uji yaitu P sama dengan 0,0. X-nya tadi kita ganti 0, min 0 kurang dari sama dengan 9. 3 kali 0 adalah 0. Ya, 3 kali 0 adalah 0, min 0 adalah 0. 0 kurang dari 9. 0 kurang dari 9 itu pernyataan bernilai benar atau salah?
Pernyataan ini bernilai benar karena 0 itu kurang dari 9, maka ini benar. Nah, jika ini benar berarti daerahnya yang diarsir adalah yang mendekati 0,0. Berarti yang diarsir adalah yang ke atas ini. Tapi nanti kalau kalian menemukan soal kok di sini nilainya bernilai salah, misal ruas kiri didapatkan min 2 kurang dari 9 berarti 10 kurang dari 9 berarti kan salah, berarti nanti yang diarsir ke bawah. Nah, untuk menentukan daerahnya yang mana, kita gabung antara gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Kita gabung di sini. Gambar yang satu ini sumbu X, sumbu Y. Gambar yang satu tadi adalah arsirannya ke X sama dengan 0 adalah ini. Gambar kedua adalah ini. Nah, gambar ketiga ini adalah tadi gini. Di sini tadi min 9, di sini tadi 3. Arsirannya adalah ke atas. Nah, daerah yang bisa kita tentukan atau bisa kita sebut daerah penyelesaiannya itu yang mana? Daerah yang dilalui oleh ketiga gambar tadi. Daerah mana? Ya, yang saya kasih tanda 1 ini adalah daerahnya. Kalian lihat, misal daerahnya ini hanya dilalui oleh grafik X lebih besar sama dengan 0. Misal ini gambar segitiga yang ini hanya dilalui oleh 2, yaitu yang grafik ini sama grafik Y. Yang grafik X ini karena dia ke atas berarti dia tidak dilalui. Jadi untuk penyelesaian grafik yang ini kalian tentukan daerah 1 adalah daerah penyelesaian. Jadi untuk menentukan daerah penyelesaiannya adalah kalian pilih yang dilalui oleh ketiga arsiran. Kalau persamaannya 3, nanti kalau persamaannya 4 berarti 4 arsiran dan selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.